Kita bersyukur Keuskupan Agung Semarang memiliki uskup yang baru, Monsinyur Yohanes Pujo Sumarto. Saat ini kami ingin mengajak Anda untuk menyaksikan pemaparan beliau tentang hal-hal yang istimewa dari Keuskupan Agung Semarang, kemudian impian-impian beliau tentang Keuskupan Agung Semarang, dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mewujudkan impian beliau. Mari kita saksikan. Pada upacara pelantikan Uskup Keuskupan Agung Semarang tanggal 7 Januari yang lalu, dalam sambutannya, Nuncio itu menyebut keistimewaan dari Keuskupan Agung Semarang. Dan saya kira kalau itu disebut juga merupakan peneguhan terhadap keunggulan-keunggulan yang terjadi di Keuskupan Agung Semarang. Tentu keunggulan-keunggulan itu kalau dikemukakan bukan untuk bermegah diri, tetapi untuk mengembangkan sikap syukur kita kepada Tuhan. Dan salah satu yang saya rasakan unggul dalam keuskupan ini adalah kesadaran terhadap tumbuh dan berkembangnya Gereja Keuskupan Agung Semarang. Peristiwa yang terjadi 1 abad yang lalu misalnya, itu masih menjadi suatu alasan untuk mendukung dan mengembangkan semangat misioner. Peristiwa yang terjadi pada tahun 1904 yang ada di Sedangsono, yaitu pembaptisan 171 orang oleh Romo Van Lith, itu dimaknai sebagai suatu awal mulanya tumbuh dan berkembangnya umat Keuskupan Agung Semarang ini. Dan begitu, kita bersyukur atas penyelenggaraan Tuhan di dalam sejarah. Pendidikan-pendidikan yang diprakarsai oleh Van Lith itu memang sungguh-sungguh mencerdaskan. Justru ada dari ide dasar ini kemudian berkembang anak-anak yang ingin masuk seminari, lalu memulai sekolah bahasa Latin dari lulusan-lulusan quick school yang diprakarsai oleh Van Lith itu. Maka syukur atas 100 tahun Seminari Menengah 1 Petrus Canisius Mertoyudan itu menjadi suatu keunggulan yang boleh kita syukuri pula. Dan begitulah kemudian tumbuh minat-minat untuk mengembangkan tenaga-tenaga pribumi. Dari murid-murid seminari awal itu muncullah kemudian imam-imam dan uskup-uskup yang muncul dari Keuskupan Agung Semarang ini. Kita tahu bahwa Monsinyur Wilkens juga memprakarsai berdirinya Seminari Tinggi Santo Paulus Kendungan. Dan kita boleh bersyukur lagi bahwa tahun ini Gereja Keuskupan Agung Semarang bersyukur atas 75 tahun Seminari Tinggi Santo Paulus Kendungan. Dan perkembangan itu boleh dikatakan dimahkotai dengan peristiwa yang sungguh-sungguh menentukan tidak hanya bagi Gereja Keuskupan Agung Semarang, tetapi juga bagi Gereja Katolik Indonesia. Karena pada tahun ini pula kita bersyukur atas 50 tahun berdirinya hierarki episkopal Gereja Katolik Indonesia. Jadi kesadaran sejarah umat Katolik Keuskupan Agung Semarang saya lihat sebagai suatu keunggulan yang mengesankan bahwa kita tidak meninggalkan sejarah, tetapi justru kita dengan menggali nilai-nilai sejarah itu tetap bisa mengobarkan semangat misioner kita juga pada zaman sekarang ini. Itulah yang saya lihat sebagai salah satu keunggulan di Keuskupan Agung Semarang. Sejarah yang cukup panjang itu memang memunculkan banyak hal ya, tidak hanya dalam hal tenaga-tenaga imam, tetapi juga tenaga-tenaga bruder, suster, dan tenaga-tenaga awam yang tangguh. Dan ini tentu juga tidak lepas dari visi besar dari Monsinyur Sugio Pranoto yang mengatakan kalau kita menjadi orang Katolik itu tidak menjadi orang asing, tetapi kita bisa menjadi Indonesia 100% dan Katolik 100%. Dan begitulah sampai sekarang kita masih bisa, boleh dikatakan, menikmati buah-buah yang boleh kita saksikan tidak hanya di Keuskupan Agung Semarang ini, tetapi juga di keuskupan-keuskupan lain. Mungkin boleh dikatakan tentang mimpi saya bukan sekedar mulai ketika saya memimpin di Keuskupan Agung Semarang ini, tapi mimpi yang sudah tersimpan lama gitu ya. Dan mungkin kemudian
di dalam konteks Keuskupan Agung Semarang, lalu mimpi-mimpi itu bisa ditegaskan lebih jelas. Yang pertama soal mimpi saya mengenai anak-anak. Bagaimana kita melibatkan anak sekarang ini supaya kita siap untuk membangun masa depan yang lebih baik. Saya kerap mengatakan dalam berbagai macam kesempatan, yang sekarang ini mencintai anak itu memiliki masa depan. Kalau orang tua sekarang ini mencintai anak, akan memiliki masa depan. Kalau keluarga sekarang ini mencintai anak, akan memiliki masa depan. Kalau gereja sekarang ini mencintai anak, gereja memiliki masa depan. Juga kalau bangsa ini mencintai anak sekarang ini, maka bangsa juga akan memiliki masa depan. Oleh karena itu, mempersiapkan anak-anak menjadi dewasa secara seimbang merupakan tugas siapapun. Tugas orang tua, tugas gereja, tugas masyarakat, melalui berbagai macam lini, dan terutama melalui pendidikan, entah pendidikan non-formal atau pendidikan informal maupun pendidikan formal. Karena anak-anak itu boleh dikatakan menjadi suatu pribadi yang terbuka untuk menerima nilai-nilai. Kalau yang disampaikan oleh orang dewasa nilai-nilai buruk, lalu begitulah kita akan merusak anak. Tetapi kalau disampaikan oleh orang-orang dewasa adalah nilai-nilai baik, benar, itu anak-anak akan bertumbuh, berkembang menjadi dewasa secara seimbang. Itu tentang mimpi saya yang pertama. Lalu yang kedua, saya bermimpi supaya dunia ini menjadi dunia yang hijau. Ada suatu gerakan yang diringkas dengan gerakan Go Green gitu ya. Dan kita bisa mendukung gerakan Go Green dalam berbagai macam dimensi dan dalam berbagai macam bidang. Kita bisa mengajak supaya anak-anak juga be green children. Keluarga-keluarga bisa menjadi juga be green family. Kota-kota kita bisa menjadi be green city. Bahkan gereja kita, bahkan keuskupan kita menjadi be green diocese, menjadi be green church. Memang upayanya dimulai dari diri kita masing-masing, di tempat kita masing-masing, untuk mengubah suatu pola pikir. Jangan menjadikan misalnya dunia ini tempat sampah. Jangan menjadikan misalnya jalan-jalan besar itu tempat sampah. Sembari kita bermobil misalnya lalu membuang sampah dari lewat jendela-jendela kaca mobil kita. Jangan juga memperlakukan sungai-sungai kita itu tempat sampah. Kita harus mengubah mindset kita. Tidak lagi membuang sampah tetapi menaruh sampah pada tempatnya. Gerakan-gerakan kecil yang bisa kita upayakan supaya kita bisa membangun dunia ini menjadi dunia yang hijau. Dan ini tentu juga selaras dengan apa yang telah disepakati oleh teman-teman yang merumuskan arah dasar Keuskupan Agung Semarang 2011-2015 untuk memelihara keutuhan ciptaan. Go Green, Go Green Family, Go Green Church, Go Green Globe, supaya dunia ini menjadi tempat kediaman yang nyaman bagi para penghuninya. Membantu keluarga-keluarga dan orang-orang dewasa untuk berupaya mengembangkan pendidikan hati nurani, supaya anak-anak itu mampu untuk memilah-milah mana yang benar, mana yang baik, mana yang bohong, mana yang sejati. Dan akhirnya suara hatinya itu bisa kemudian secara mandiri untuk bisa memilih mana yang baik bagi dirinya. Itu menjadi semakin penting karena kita hidup dalam suatu dunia yang terbuka kepada apapun. Lewat internet misalnya kita bisa mengakses yang baik maupun yang buruk, yang jahat maupun yang suci ya. Maka kalau anak-anak itu dilatih untuk mampu untuk memilih secara dewasa, bertanggung jawab, lalu kita membantu anak-anak itu untuk bersikap secara moral, bahkan moral yang bersumber kepada iman Kristiani. James Fowler yang menulis buku Tahap-Tahap Iman gitu ya. Lalu dalam buku itu dikatakan justru pada tahap awal ketika anak masih berusia 0-2 tahun adalah
kesempatan bagi anak-anak itu untuk membangun imannya ke depan. Apakah dia akan menjadi seorang yang percaya kepada Allah atau kepada orang yang tidak percaya kepada Allah, orang yang indiferen atau orang yang ateis, boleh dikatakan begitu. Dibangun oleh adanya kepercayaan pada diri anak itu pada lingkungannya, pada orang tua, pada saudara-saudari yang ada di lingkungannya. Kalau orang tua dan saudara-saudari itu memelihara kepercayaan, lalu anak itu juga akan memiliki hati yang terbuka kepada Allah. Ya. Tanah yang sudah mulai disiapkan pada hati anak-anak pada usia sangat dini itu perlu dipupuk terus. Keluarga itu menjadi tempat persemaian benih-benih panggilan, benih-benih iman, dan tentu harus dilakukan secara berkelanjutan oleh lembaga-lembaga pendidikan selanjutnya. Dan caranya bagaimana? Ada berbagai macam cara sebenarnya. Dulu kita mengenal katekismus dan caranya bagaimana? Ada berbagai macam cara sebenarnya. Dulu kita mengenal katekismus dengan upaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Itu bagus karena kita akan memiliki pengetahuan iman yang lengkap, yang dirumuskan secara bagus, secara jelas, secara objektif. Tetapi rasa-rasanya kita perlu melengkapi katekismus itu dengan suatu katekese yang sekarang juga dikembangkan, yaitu katekese umat dengan metode narasi, bercerita, mendongeng, dan itulah cara yang dulu juga dibuat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan banyak perumpamaan, Yesus menerangkan misteri kerajaan Allah. Yang penting ialah bahwa kita sebagai orang-orang beriman memiliki iman yang integral tetapi sekaligus terbuka. Iman yang militan sekaligus iman yang misioner. Ya. Teguh dalam iman tetapi tidak goyah oleh tantangan-tantangan, bahkan mampu mengubah tantangan itu menjadi peluang-peluang bagi kita untuk hidup bersama dengan orang-orang lain. Ada rumusan yang bagus yang diletakkan di dalam alinea pertama arah dasar kita, yaitu bahwa kita, umat Allah Kuskupan Agung Semarang, ingin menjadi suatu persekutuan dari paguyuban-paguyuban murid-murid Yesus Kristus. Istilah yang bagus, dalam istilah itu disimpan suatu ketunggalan, tetapi ketunggalan yang tidak membeku, yang tidak tertutup, tapi ketunggalan yang terbuka kepada kemajemukan, kepada pluralitas. Ada banyak warna dari persekutuan murid-murid Yesus Kristus. Ya, ada banyak komunitas-komunitas, ada banyak kelompok-kelompok, tetapi kelompok-kelompok itu hendaknya tidak menjadi kelompok yang eksklusif, tetapi kelompok yang terbuka kepada kesatuan yang lebih besar. Maka dirumuskan sebagai persekutuan paguyuban-paguyuban murid-murid Yesus Kristus. Rumusan itu tentu tidak lepas dari permenungan gereja tentang jati dirinya sebagai gereja. Landasan utamanya tentu adalah ajaran tentang gereja yang dikemukakan dalam Lumen Gentium Konsili Vatikan II. Di sana gereja itu dimengerti sebagai a communion, suatu persekutuan. Dan ketika ada plenary assembly para uskup Asia di Bandung tahun 90, itu lalu jati diri gereja itu ditegaskan lagi. Bagaimana wujudnya gereja yang dicita-citakan oleh Konsili Vatikan II itu berada di realitas Asia dan juga tentu realitas Indonesia. Lalu ditemukan suatu istilah dalam bahasa Inggris yang berbunyi a dynamic communion of communities. Lalu secara inkulturatif dalam kultur Jawa, gagasan itu kemudian diterjemahkan dengan kata persekutuan dari paguyuban-paguyuban murid-murid Yesus Kristus. Saya senang bahwa telah pernah menjadi bagian dari Bandung itu ketika para uskup Asia mengalami peristiwa Pentakosta baru untuk gereja Katolik di Asia ini. Dan itu juga menjadi impian saya supaya entah kelompok-kelompok, komunitas-komunitas itu menjadi komunitas-komunitas murid-murid Tuhan yang terbuka kepada kesatuan. Dan kesatuan yang luas itu kita temukan dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Langkah-langkah yang saya buat tentu tidak lepas dari apa yang dianjurkan oleh Tuhan untuk bertolak ke tempat yang dalam. Tuhan Yesus itu bertemu dengan para rasul
di pantai Danau Galilea. Dan pada waktu itu, para nelayan semalam suntuk bekerja keras tetapi tidak memperoleh seekor ikan pun. Lalu Yesus mengatakan kepada mereka, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Ajakan bertolak ke tempat yang dalam juga dicanangkan oleh almarhum Yohanes Paulus II yang mengajak seluruh umat Katolik memasuki milenium baru. Ia menulis suatu ensiklik dan diantaranya disebutkan di sana supaya kita semua bertolak ke tempat yang dalam. Ini menjadi moto pengembalaan saya ketika saya ditunjuk dan ditugaskan untuk menjadi uskup Keuskupan Bandung. Tetapi kemudian saya ditugaskan untuk pindah ke Keuskupan Agung Semarang ini, lalu moto itu juga yang saya bawa ke tempat ini. Ada banyak peristiwa yang bisa kita saksikan dalam sejarah kita, betapa kata-kata Tuhan itu menjadi suatu daya kekuatan bagi kita untuk menebarkan jala supaya kita menjadi penjala-penjala manusia. Di dalam peristiwa yang kemudian terjadi, juga di pantai Danau Galilea, yaitu di Betsaida, ada suatu peristiwa yang juga mengesan pada saya, yaitu perbanyakan 5 roti dan 2 ikan. Kita tahu bahwa pada masyarakat itu yang dominan adalah budaya patriarki. Dalam budaya itu perempuan dan anak-anak itu tidak diperhitungkan gitu. Tetapi oleh Tuhan Yesus Kristus, perempuan dan anak-anak diperhitungkan untuk menjadi suatu pendorong terjadinya suatu mukjizat yang besar. Apa yang dibuat oleh seorang anak menyerahkan 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus, itu memberi inspirasi kepadanya. Roti dan ikan itu kemudian diberkati, disyukuri, dipecah-pecah, dan para murid itu diminta oleh Yesus untuk membagikan kepada orang-orang yang ada di situ. Karena ada hati yang peduli, maka mukjizat penggandaan 5 roti dan 2 ikan itu terjadi. Dan itu tentu masih bisa kita saksikan sampai sekarang ini, karena yang dikisahkan di dalam penggandaan 5 roti dan 2 ikan itu sebenarnya adalah katekese tentang Ekaristi. Dan setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita lagi mengungkapkan syukur kita. Dan ada banyak alasan untuk bersyukur. Dalam langkah-langkah untuk menapai berlakunya arah dasar Keuskupan Agung Semarang tahun 2011 sampai 2015, saya mengajak umat untuk selalu bersyukur. Maka saya mengajak supaya seluruh umat Keuskupan Agung Semarang berjalan dari syukur menuju syukur. Kita telah bersyukur atas 75 tahun Keuskupan Agung Semarang, dan pada tahun ini ada berbagai macam alasan kita bersyukur. Bersyukur atas 100 tahun Seminari Menengah Santo Petrus Canisius Mertoyudan, bersyukur atas 75 tahun Seminari Tinggi Santo Paulus Kendungan, bersyukur atas 50 tahun hierarki Gereja Katolik Indonesia. Dan seterusnya kita akan bisa mengembangkan syukur itu. Tahun 2012 misalnya ada peristiwa besar. Pada tahun itu kita akan merayakan 50 tahun diawalinya Konsili Vatikan kedua. Dan pada tahun itu pula akan diadakan Kongres Ekaristi Internasional di Dublin, Irlandia. Saya berharap nanti pada tahun 2012 umat Allah Keuskupan Agung Semarang juga bisa menyelenggarakan lagi apa yang telah diselenggarakan pada tahun 2008, yaitu Kongres Ekaristi Keuskupan yang kedua, Keuskupan Agung Semarang. Lalu pada tahun 2013, ada sesuatu yang bisa kita jadikan alasan bersyukur, yaitu bahwa keberadaan umat Katolik di tengah-tengah masyarakat itu diakui oleh masyarakat. Karena umat Katolik masih bisa dipercaya oleh masyarakat. Tugas-tugas yang dipercayakan kepada umat Katolik dalam berbagai macam bidang, dalam jabatan-jabatan pemerintah, bidang sosial, politik, ekonomi itu
itu dipercayakan kepada umat Katolik karena masih dipercaya, masih bisa dipercaya. Dan kepercayaan ini tentu juga berasal dari ungkapan-ungkapan iman kita, karena kita juga mengungkapkan credo, mengungkapkan syahadat iman, aku percaya kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tapi juga aku percaya kepada gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Dan saya yakin bahwa syahadat iman yang diucapkan berkali-kali itu juga membangun kepercayaan dalam dirinya dan diakui oleh masyarakat. Kita bisa bersyukur oleh karena alasan itu. Pada tahun 2014 ada peristiwa besar juga yang akan dialami oleh bangsa ini, yaitu pemilu untuk memilih pimpinan nasional. Itu menjadi momentum bagi kita untuk menegaskan diri lagi bahwa kita bisa menjadi Indonesia 100% dan Katolik 100% dalam keterlibatan kita dalam bidang politik, dalam bidang kemasyarakatan, dalam bidang ketatanuniaan pada umumnya. Dan ini saya kira menjadi momentum bagi kita untuk melihat sejauh mana memang optimalisasi peran kaum awam itu memang sungguh-sungguh sudah kita lakukan di keuskupan ini. Dan seperti pada arah dasar yang telah lalu, pada tahun terakhir masa berlakunya arah dasar, kita akan menjadikan tahun itu sebagai juga tahun syukur. Syukur atas signifikansi dan relevansi Gereja Katolik di Indonesia di tengah-tengah masyarakat. Semoga dengan nuansa Sabda Tuhan, bertol Allah ke tempat yang dalam, kita bisa menapai jalan-jalan untuk mewujudkan cita-cita kita yang telah dirumuskan di dalam arah dasar Keuskupan Semarang 2011-2015. Duc in altum memang terjemahan dari bahasa Latin, dari bertolaklah ke tempat yang dalam. Tetapi kita tahu, altus, alta, altum itu bahasa Latin, dan itu bisa berarti dalam dan tinggi, itu soal perspektif. Oleh karena itu, ajakan untuk bertolak ke tempat yang dalam, itu saya manai untuk mendukung upaya kita memiliki iman yang mendalam dan tangguh. Kita jadikan sebagai suatu puncak dari pengalaman iman itu, dan itu terjadi dalam Ekaristi. Karena Lumen Gentium sendiri juga menyebut bahwa Ekaristi itu adalah sumber dan puncak kehidupan beriman Kristiani. Saya berpikir dan saya yakin, saya mengalami sendiri, beriman mendalam dan tangguh itu bisa diupayakan kalau kita menjadi manusia ekaristis, mencintai Ekaristi, dan menjadikan Ekaristi itu betul-betul sumber dan puncak kehidupan iman kita. Oleh karena itu, saya menganjurkan supaya umat Katolik merayakan Ekaristi pada hari Minggu dan pada hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Tetapi cinta kasih itu tentu lebih daripada sekedar melaksanakan perintah. Karena itu saya juga menganjurkan supaya umat Katolik sejauh mungkin bisa datang merayakan Ekaristi harian. Tetapi kita tahu pula bahwa perayaan Ekaristi misa harian misalnya, kita lakukan dalam jangka waktu setengah jam. Dan untuk hari Minggu, kira-kira 1 jam. Padahal kita diberi anugerah oleh Tuhan 24 jam sehari. Saya menganjurkan supaya upaya-upaya yang telah dimulai untuk mengembangkan adorasi Ekaristi, yang merupakan suatu kesempatan pendalaman pengalaman Ekaristi, itu juga bisa semakin ditingkatkan oleh umat Katolik Keuskupan Agung Semarang. Kalau kita mau menyaksikan mukjizat penggandaan 5 roti 2 ikan itu terjadi pada zaman sekarang ini, maka perlu kita mengembangkan semangat berbagi berkat dari Tuhan. Dan sudah banyak upaya-upaya dilakukan di keuskupan ini. Misalnya dulu ada upaya untuk mengajak anak-anak mengumpulkan uang sekadarnya, ya, lewat sekolah-sekolah Katolik pada hari Jumat pertama atau pada tanggal 7. Dan hasil dari pengumpulan dana itu kemudian bisa dimanfaatkan oleh anak-anak sekolah lain yang membutuhkan. Dan saya kira kesediaan berbagi menjadi habitus bagi umat Keuskupan Agung Semarang ini. Masih ingat kita ketika terjadi gempa bumi di Bantul, Yogyakarta, dan meluas di berbagai tempat, ada sikap spontan untuk berbagi, menolong korban.
Dan gerakan itu juga terjadi secara spontan ketika terjadi erupsi Merapi. Umat secara spontan bersama dengan masyarakat lain membantu korban. Dan begitulah kita masih bisa menyaksikan mukjizat penggandaan 5 roti dan 2 ikan karena kesediaan berbagi yang tumbuh dalam diri kita pada zaman sekarang ini. Semoga seluruh umat Katolik yang hidup bersama-sama dengan seluruh masyarakat diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Pemirsa, itu tadi impian, harapan, dan langkah-langkah yang akan dilakukan Bapak Uskup untuk Keuskupan Agung Semarang. Marilah kita bersinergi dengan Bapak Uskup supaya gereja menjadi signifikan dan relevan. Salam damai.